Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Fusahin dari kelas PBA 2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang saya akan membahas materi tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Pertama, pengertian psikologi. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku atau kelompok orang dalam mencerdaskan manusia melalui usaha pengayuman dan pelatihan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya mengembangkan dan meningkatkan keefisien di dalam pendidikan. Aktivitas umum jiwa peserta didik yang perlu diketahui oleh guru dalam pendidikan ialah pertama, psikis terbagi atas inteligensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa. Yang kedua, fisiologis. Yang pertama, keadaan jasmani. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani fisiologis. Manfaat mempelajari psikologi. Manfaat psikologi bagi guru atau calon guru. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Kemudian manfaat psikologi bagi siswa, itu pemahaman diri, empati, adaptasi, keterampilan komunikasi, dan pemecahan masalah. Metode psikologi yang digunakan dalam pendidikan, yang pertama metode eksperimen, metode kuesioner, metode studi kasus, metode penyelidikan klinis, dan metode observasi naturalistik. Berikut sifat dan hakikat kejiwaan. Disebut sifat dan hakikat kejiwaan manusia karena secara hakiki jiwa tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan atau jin dan malaikat. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Pandangan Quraish Shihab tentang konsep jiwa dapat digali dengan menelusuri pandangan beliau tentang konsep dasar manusia, struktur psikis, dan motivasi manusia. Menurut Quraish Shihab, struktur psikis manusia terdiri dari fitrah, nafs, qalb, ruh, dan akal, di mana fitrah adalah sifat-sifat alamiah atau bawaan manusia yang berkaitan dengan materi fisik biologisnya, pikiran, dan psikologisnya. Berikut pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum, yaitu tipe-tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, karakteristik perkembangan, perbedaan individu, pola perkembangan bersifat periodik, dan terdapat tugas perkembangan dalam setiap metode. Berikut materi tentang hereditas. Hereditas atau pewarisan adalah pewarisan watak dari induk keturunannya, baik secara biologis melalui gen DNA atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Hereditas menurut sains. Faktor hereditas terjadi ketika salah satu sperma berhasil menembus dinding rahim ibu dan membuahi sel telur yang terdapat di dalamnya. DNA dan RNA yang mendasari tentang hereditas bersifat ialah kromosom manusia, DNA dan RNA, dan pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat terbagi atas dua, yaitu pewarisan sifat autosom dan pewarisan sifat autosom resesif.
Pewarisan sifat autosom ialah pewarisan atau autosom dominan terjadi apabila alel dominan A terinfeksi kelainan herediter. Pewarisan sifat autosom resesif, salah satu sifat yang diwariskan secara resesif adalah albinisme atau pigmen tubuh. Kemudian materi tentang lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu perilaku yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Psikologi lingkungan memang menjadi salah satu cabang dari ilmu psikologi, di mana lebih mengacu pada konsep bahwa pengamatan perilaku seseorang bisa didasarkan oleh faktor eksternalnya atau lingkungan. Berikut teori psikologi lingkungan terbagi atas 5, yaitu teori beban lingkungan, teori hambatan perilaku, teori level adaptasi, teori stres lingkungan, dan teori ekologi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi psikologi ialah yang pertama kondisi geografis, pola pergaulan, pola asuh dalam keluarga, cara mendidik dalam keluarga, hubungan dengan orang lain, proses komunikasi, stres lingkungan, aturan dalam lingkungan, kebiasaan dalam lingkungan, kebudayaan, keanekaragaman dalam lingkungan, proses adaptasi dan interaksi dalam lingkungan. Berikut tinjauan teoritis tentang belajar. Teori-teori belajar terbagi atas 3, yaitu teori belajar menurut psikologi behavioristik, teori belajar menurut psikologi kognitif, dan teori belajar menurut psikologi humanistik. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri siswa, faktor yang berasal dari luar diri siswa. Jenis-jenis belajar terbagi atas 6, yaitu belajar dari kata-kata, belajar kognitif, belajar menghafal, belajar konsep, belajar kaidah, dan belajar berpikir. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik di kelas, yaitu memberi angka atau nilai, hadiah, kompetisi atau persaingan, memberi ulangan atau evaluasi, mengetahui hasil belajar, ujian, hukuman atau sanksi, piagam atau sertifikat, hasrat untuk belajar. Ikut materi tentang inteligensi. Menurut KBBI, inteligensi ialah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Macam-macam inteligensi ialah inteligensi terikat dan bebas, inteligensi menciptakan kreatif dan meniru eksekutif, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan bahasa, dan kecerdasan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi ialah faktor bawaan, faktor lingkungan, stabilitas inteligensi dan IQ, dan kematangan. Macam-macam teori inteligensi, yaitu teori inteligensi general, teori spesifik inteligensi, teori pembawaan, teori kematangan, teori minat, dan teori kebebasan. Ikut pengenalan peserta didik. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Menurut Seifer dan Hoffnung, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh dan perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik, penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Perubahan peserta didik yaitu perbedaan fisik motorik, perbedaan inteligensi, perbedaan kecakapan bahasa, dan perbedaan psikologis. Faktor mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik ialah pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan sifat jasmania dari orang tuanya, pengaruh gizi anak yang mendapatkan gizi cukup, kematangan pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan, gangguan emosional anak yang sering mengalami gangguan emosional, jenis kelamin anak laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, status sosial ekonomi umumnya anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, dan kesehatan amat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik peserta didik. Ikut tentang psikologi pendidikan atau readiness dalam belajar. Menurut psikologis, kesiapan atau readiness adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktikkan tingkah laku tertentu. Readiness
diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi readiness belajar ialah motivasi. Motivasi seorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, dan kesiapan kerja. Dalam faktor eksternal, itu faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang meliputi jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana individu bergabung, situasi lingkungan, dan sistem imbalan yang diterima. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, minat. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, konsep diri. Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor lain yang menjadi pengaruh kesiapan belajar seseorang, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, meliputi kesehatan, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi, dan cara belajar. Faktor eksternal yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Berikut materi tentang motivasi belajar. Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut KBBI, belajar yaitu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, sedangkan pembelajaran yaitu orang yang mempelajari. Fungsi motivasi dalam belajar. Ada dua fungsi motivasi yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya, yaitu mendorong siswa untuk beraktivitas dan sebagai pengarah. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ialah cita-cita dan aspirasi siswa, kemampuan siswa, dan kondisi siswa. Upaya membangkitkan motivasi belajar siswa ialah untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Kedudukan motivasi siswa dalam pembelajaran ialah motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Berikut psikologi pendidikan kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengarkan, membau, dan merasakan. Dalam faktor eksternal, yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas belajar, instrumen, dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Diagnosa kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar pada siswa dalam upaya menentukan sumber dan faktor penyebabnya. Intervensi atau pemecahan masalah kesulitan belajar, yaitu menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial, teaching, dan pengajaran perbaikan. Berikut yang terakhir, aplikasi psikologi belajar. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Berikut teori-teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar humanistik. Ruang lingkup psikologi belajar.
Psikologi belajar memiliki ruang lingkup yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu masalah besar, proses belajar, dan situasi belajar. Yang pertama, pokok bahasan mengenai belajar, yaitu teori-teori belajar, prinsip-prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas-aktivitas belajar, teknik belajar efektif, karakteristik perubahan hasil belajar, manifesti perilaku belajar, dan faktor-faktor mempengaruhi belajar. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, itu tahapan perbuatan belajar, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar, pengaruh pengalaman belajar terhadap perilaku individu, pengaruh motivasi terhadap perilaku belajar, signifikasi perbedaan individual dalam kecepatan memproses kesan dan keterbatasan kapasitas individu dalam belajar, masalah proses lupa dan kemampuan individu memproses perolehannya melalui transfer belajar. Yang ketiga, proses bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan fisik, suasana dan keadaan lingkungan non-fisik, suasana dan keadaan lingkungan sosial, dan suasana dan keadaan lingkungan non-sosial. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.